Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 76. Dikabarkan sudah tenggelam. Deheman kakek Salim yang merupakan kakek buyutnya Bunga, membuat Bunga harus mengendalikan perasaannya karena ia menyadari kalau saat ini ia sedang berada di tengah keluarga ibunya sendiri. Jika diurutkan kakek Salim seangkatan dengan kakek buyutnya Nixon. Kakek Salim yang juga mantan angkatan laut bertemu dengan istrinya R.A. Dewi Kusuma saat kapalnya berlayar ke tanah air Indonesia karena mengirim bala bantuan untuk korban bencana alam gempa bumi yang melanda salah satu wilayah Indonesia bagian timur. Nenek uyutnya Dewi adalah seorang dokter yang saat itu memeriksa keadaan kakek Salim yang sedang demam tinggi karena perubahan cuaca yang membuat imun tubuhnya turun. Mereka akhirnya menikah di Indonesia. Setelah 1 bulan menikah, kakek Salim memboyong istrinya ke Turki. Saat dibawa ke Turki, keluarga kakek Salim menentang pernikahan itu. Dewi melahirkan 2 anaknya yaitu Amir dan Hilda. Saat usia Hilda 6 tahun, kedua orang tuanya bercerai karena tekanan keluarga ayahnya yang merupakan orang Turki tidak mau memiliki menantu dari negara berbeda dengan mereka. Dewi kembali ke Indonesia dan merawat kedua anaknya seorang diri di Malang karena keluarganya juga membuangnya. Namun Hilda tumbuh menjadi gadis yang jenius. Telah mendapatkan beasiswa untuk sekolah di Amerika hingga ia bertemu dengan Tuan Rusli dan menikah di negara adidaya itu. Namun sayang, Hilda tetap bernasib malang seperti ibunya Dewi karena pernikahannya juga ditentang oleh keluarga Tuan Rusli hingga memisahkan mereka. Dalam kesendiriannya yang saat itu sedang mengandung Jenika, Hilda jatuh sakit karena sangat rindu pada suaminya. 9 bulan bertahan hingga melahirkan putrinya, kesehatan Hilda makin menurun. Ia meminta abangnya Amir untuk membawa Jenika ke Indonesia menjadi anaknya dan merahasiakan identitas Jenika agar Tuan Rusli dan keluarganya tidak mengetahui keberadaan Jenika. Setelah kematian putrinya Hilda, Dewi juga meninggal 3 bulan kemudian setelah Hilda meninggal. Jadilah Jenika diasuh oleh pamannya dari ibunya Hilda. Saat Jenika berusia 10 tahun, gadis ini juga tumbuh menjadi anak jenius. Ia dibawa lagi pamannya untuk sekolah di Amerika yang dibiayai oleh FBI karena mengetahui Jenika adalah putri kandungnya Tuan Rusli. Data Jenika dirahasiakan oleh FBI atas permintaan pamannya Amir agar Jenika tidak dicari oleh Tuan Rusli maupun keluarganya Tuan Rusli dan Tuan Salim. Walaupun saat itu, Hilda yang hendak menikah dengan Tuan Rusli, Hilda mendatangi ayah kandungnya Tuan Salim untuk menikahkannya dengan Tuan Rusli di Amerika secara siri. Itulah mengapa foto Hilda dan Tuan Rusli berada di rumah keluarga Assegaf yang merupakan saudara sepupu Bunga saat ini karena kakek uyutnya Bunga yaitu Tuan Salim dan kakek uyutnya Segaf yaitu Tuan Hakim adalah adik kakak kandung Segaf. Ini siapa? Tanya kakek Salim yang tidak mengalami pikun di usianya yang sudah memasuki 91 tahun. Kakek, ini sahabatku Hilda, ucap Segaf. Kakek Salim meneliti wajah Bunga lebih dalam. Telah melihat wajah Bunga lalu tersenyum karena saat ini ia sedang melihat wajah istrinya Dewi pada wajah Bunga yang sangat mirip dengan istrinya itu. Apakah kamu orang Indonesia? Tanya kakek Salim menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana kakek tahu aku ini orang Indonesia? Tanya Bunga begitu senang pada kakek Salim. Wajahmu mirip dengan mendiang istriku Dewi yang juga orang Indonesia,
ujar kakek Salim dengan mata berkaca-kaca. Bunga ingin mengakui kalau dirinya adalah putri ibunya Jenika, namun ia harus menahan diri karena masih sedang bertugas. Wah, kakek hebat, punya istri dari negaraku. Dan bahasa Indonesia kakek sangat bagus. Puji Bunga lalu berlutut di depan kakeknya dan mencium punggung tangan kakek uyutnya itu penuh takzim. Sekuat mungkin ia menahan diri untuk tidak menangis, dan kakek Salim juga mengenali darah dagingnya sendiri, namun ia juga menahan diri karena Bunga baru saja masuk ke dalam rumahnya. Selamat datang cicitku. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih aku masih dipertemukan dengan cicitku. Batin kakek Salim penuh rasa syukur. Bunga lalu bangkit berdiri setelah sungkeman dengan kakek Salim. Nyonya Mariam yang merupakan sepupu dari Jenika mengajak Bunga untuk ke kamar gadis itu usai dirapikan pelayan. Segaf begitu kagum dengan keramahan Bunga pada keluarganya. Sepertinya kamu adalah calon istri idaman. Apakah kamu sudah memiliki kekasih? Batin Segaf senyum-senyum sendiri membuat kakek Salim tersenyum kepada cicit ponakannya ini. Apakah kamu jatuh cinta padanya Segaf? Tanya kakek Salim dengan nada seloroh. Segaf mengusap tengkuknya menahan rasa gugup dan juga malu. Hei, kakek tahu aja kalau Segaf suka dengan gadis itu, ucap Segaf malu-malu. Dapatkan dia sebelum ada yang datang melamarnya. Dukung kakek Salim sambil terkekeh. Oh ya kakek. Bahasa apa yang kalian gunakan tadi saat kalian ngobrol? Tanya Segaf penasaran. Bahasa planet, ucap kakek Salim asal lalu kembali ke kamarnya. Segaf juga masuk ke kamarnya. Sementara Bunga sedang mempersiapkan peralatan senjatanya untuk siap beraksi dini hari nanti. Sekitar pukul 2 pagi Bunga menunaikan sholat tahajud lalu sudah siap mengenakan pakaiannya hitam-hitam lalu dibalut dengan mantel panjang. La meminjam motor besarnya Segaf agar tidak diketahui oleh polisi setempat bahwa dia adalah orang asing. Segaf menatap penuh kagum pada keberanian Bunga sebagai wanita jenius dan pemberani. Namun ia juga merasa minder dengan Bunga jika dibandingkan dengan dirinya yang terlihat standar dari segi ilmu maupun bela diri. Itu dilihat dari cara Bunga bicara dan berlatih saat masih berada di atas kapalnya. Hanya laki-laki hebat yang setara denganmu atau di atas kapasitasmu yang bisa memilikimu. Sepertinya aku bukan tipikalmu, batin Segaf saat melepaskan kepergian Bunga. Ceklek. Pintu utama itu dibuka oleh kakek Segaf saat melihat Bunga sudah pergi pagi-pagi buta. Kemana gadis itu pergi Segaf? Apa pekerjaan sebenarnya? Apakah dia akan kembali? Cecar kakek Segaf terlihat sedih. Segaf melirik ke kanan kiri agar tidak ada yang ikut mendengar obrolan mereka. Kakek, gadis itu adalah seorang agen rahasia FBI. Dia sedang menangkap seseorang yang telah melakukan kejahatan internasional. Bisik Segaf membuat kakek Salim syok. Astaga, kenapa dia mau terima misi berbahaya itu? Apakah tidak ada lagi orang yang bisa dipercaya untuk menyelesaikan tugas berat itu? Geram kakek yang tidak rela cicitnya terluka. Hanya dia satu-satunya kandidat yang terpilih, bukan hanya kekuatan fisik dan kematangan dalam ahli bela diri dan mengusung strategi melawan musuh, namun kejeniusan dan kejujurannya yang tidak bisa semua orang miliki. Mati adalah tujuan utama umat muslim saat berperang melawan musuh.
Itulah prinsipnya Hilda kakek, ucap Segaf. Kakek saling berdoa untuk keselamatan cicitnya dan berharap cicitnya kembali lagi pada mereka sebelum kembali ke Indonesia saat misinya Bunga selesai. Saat ini Bunga sedang mengejar Murad yang sedang melarikan diri dengan mengendarai motor cross atau disebut jet ski di atas permukaan laut untuk mencapai kapal pesiar miliknya yang sudah menjauh dari pelabuhan. Bunga memanggil Gerard untuk menjemputnya agar mereka bisa mengejar Murad. "Mau lari kemana kamu Murad?" "Aku adalah bayangan kematianmu," desis Bunga yang sudah mengenakan pakaian menyelam walaupun ia tidak membawa tabung oksigen ukuran standar penyelam. Bunga mengejar Murad menggunakan flyboarding. Flyboarding merupakan salah satu olahraga air yang cukup ekstrim dan menantang. Bunga menyediakan papan khusus seperti wakeboard dengan sepasang sepatu yang sudah melekat, kemudian Bunga akan didorong oleh air bertekanan tinggi sehingga Bunga akan terbang di atas permukaan air layaknya superhero. Keren, bukan? Kalau mau tahu bisa dilihat di film Iron Man. Murad yang tidak mengetahui jika saat ini Bunga mengejar dirinya dengan flyboarding karena suara kendaraan canggih itu hampir tidak terdengar olehnya ditambah suara jet ski bercampur deburan air laut membuatnya fokus mengejar kapalnya yang sedang menunggunya. Murad baru sadar saat helikopter milik FBI sudah menghampirinya. Murad tampak kaget melihat kedatangan helikopter yang masih pagi buta itu. Ia menengok ke belakang melihat Bunga yang sedang mengejarnya. Murad berniat memutar balik untuk menabrak Bunga agar gadis itu tenggelam. "Dasar, sialan. Mati kau sekarang," umpat Murad yang menambah kecepatan motornya untuk mencelakai Bunga. Namun sayang saat hampir mendekat, Bunga yang sudah melihat tali yang diturunkan oleh Gerard, meraih tali itu hingga tubuhnya melayang ke udara. Bunga tersenyum melihat wajah panik dan kesal Murad yang tidak bisa menabraknya. Murad ketakutan dan kembali melarikan diri agar ia bisa mencapai kapal pesiarnya. Bunga menjatuhkan tubuhnya lagi tepat di belakang Murad sambil memasukkan tali ke leher Murad yang sudah ia ikat simpul. Gerard menarik tubuh Murad dengan leher tergantung layaknya orang gantung diri. Sementara Brooklyn rekan Gerard menyambut pria itu dari atas. Murad mencoba meraih tali di lehernya yang makin tercekik karena sudah kehabisan nafas. Saat dirinya sudah berada di atas helikopter, Murad sudah mati lemas karena kehabisan oksigen, walaupun nadinya masih berdenyut. Namun sayang, Bunga yang terlalu fokus melihat ke atas helikopter tidak sadar jika saat ini kendaraan motor jet ski itu sedang ditarik ke dalam pusaran air. Astagfirullahalazim. Pekik Bunga berusaha menghidupkan lagi flyboardingnya namun sudah kehabisan waktu karena kemampuan kendaraan canggih itu hanya bertahan 15 menit. "Ya Allah, tolong aku!" pinta Bunga yang sudah kebawa putaran arus air yang sudah terlihat berlubang dan menyedot apa saja yang ada di dekatnya. Sementara Gerard yang baru sadar dengan Bunga melihat gadis itu sudah tidak ada di bawah sana. Astaga! Kemana gadis itu? Panik Gerard mencari Bunga sambil berkeliling di atas permukaan air. "Pegang tanganku baby," pinta Dava saat Bunga tersedot arus air bawah laut. "Aku tidak bisa mencapai tanganmu. Pergilah." Usir Bunga bicara dalam hati sambil melambaikan tangannya agar Dava tidak mendekatinya. "Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Cobalah sekali lagi. Kamu harus berusaha atau kita akan mati bersama," pinta Dava sambil mendekati Bunga.
Pergi dari sini Dava. Selamat tinggal sayang. Aku mencintaimu. Pekik bunga saat putaran arus laut itu menyedot tubuhnya lebih dalam membuat Dava berteriak histeris. Bunga. Cerit Dava sambil terduduk di tempat tidurnya dengan nafas tersengal. Ya Allah. Semoga ini hanya mimpi. Tapi itu terasa sangat nyata, lirih Dava. Lah melihat jam dindingnya pukul 2 pagi. Dava ingin memastikan sendiri keadaan Bunga saat ini. Tapi menghubungi Bunga di pukul 2 pagi terlihat tidak etis baginya. Dava memutuskan untuk sholat tahajud memohon pertolongan Allah untuk melindungi kekasihnya dimanapun gadis itu berada karena semenjak tiba di Jakarta, Dava belum sempat menghubungi kekasihnya itu karena ia baru masuk lagi kerja setelah cuti 1 bulan lebih untuk memulihkan pergelangan tangannya. Di kediaman Denzel, Jenika mendapatkan informasi dari Merem yang mengabarkan putrinya Bunga tenggelam di laut lepas membuat Jenika terlihat syok. Lah segera membangunkan Denzel yang terlihat sangat pulas. Mas. Panggil Jenika sambil mengguncang bahu suaminya yang memunggunginya. Gumam Denzel dengan mata masih terpejam. Ia membalikkan tubuhnya menghadap istrinya sambil mendekap lagi Jenika. Mas. Putri kita Bunga tenggelam, ucap Jenika sambil menangis. Denzel mengerjapkan matanya sambil mengusap matanya yang masih berat namun hatinya terasa nyeri mendengar kabar dari istrinya. Kamu bilang apa, baby? Tanya Denzel memastikan lagi ucapan istrinya. Bunga tenggelam terbawa arus laut saat menangkap musuh, ucap Jenika lebih kencang agar Denzel segera sadar dari alam mimpinya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pekik Denzel segera turun dari tempat tidur untuk menghubungi Arlen. Mas mau ngapain? Tanya Jenika yang belum selesai ceritanya. Aku mau mencari putriku. Aku mau ke Turki. Aku tidak bisa duduk diam dan menunggu di sini seperti orang bodoh, gugup Denzel sambil menekan nomor kontak Arlen. Mas, jangan libatkan semua orang. Cukup kita saja. Ingat Mas, jika rahasia Bunga terbongkar sebagai agen FBI, nyawa putri kita akan melayang. Aku mohon rahasiakan ini dari semua orang walaupun keluarga kita sudah tahu siapa putri kita tapi jangan sampai mereka tahu Bunga gagal dalam misinya. Pinta Jenika sambil memohon. Denzel meremas rambutnya dengan gusar. Lah menghubungi sendiri kopilot helikopter untuk menjemput dirinya dan Jenika di kediamannya. Berkemaslah. Kita berangkat sekarang. Titah Denzel pada Jenika yang hanya bisa menangis. Jenika menyiapkan koper dan membawa baju mereka seadanya. Saat ini Cintami dan Adam memang masih menjalani misi mereka hingga yang tersisa di rumah yaitu Denada dan El Rumi. Tidak usah bangunin si kembar dan mengabarkan Arsen. Anggap saja saat ini kita sedang liburan ke Istanbul, Turki, pinta Denzel. Beruntunglah saat ini Nyonya Datri berada di Aceh karena kerabatnya ada yang menikah membuat Denzel tidak khawatir meninggalkan ibunya yang pasti cemas jika mendengar kabar cucunya. Apakah aku boleh kabari ayah untuk menjaga si kembar? Izin Jenika. Iya. Cukup kabari ayah saja, ucap Denzel. Baru saja keduanya masuk ke mobil Dava mendekati mobil mereka. Denzel harus keluar lagi menemui Dava dengan wajah kesal. Ngapain bocah ini datang jam 3 pagi?
Gerutu dan Zel kesal. Perasaan Dava langsung tidak enak melihat camernya terlihat rapi walaupun mengenakan celana jeans dan kaos berkerah lengan panjang. Walaupun usianya memasuki 47 tahun namun Denzel masih terlihat gagah seakan menolak tua apalagi Jenica yang terlihat masih tetap sama. "Paman mau kemana?" tanya Dava. "Ke Turki," jawab Denzel. "Malam-malam begini. Memangnya kenapa?" cecar Dava. "Bunga sedang mengalami kecelakaan. Dan saat ini nasibnya belum jelas," ucap Denzel. "Maksudnya apa paman?" tanya Dava yang tidak puas dengan jawaban Denzel yang setengah hati. Jenica turun dari mobilnya lalu meminta Dava untuk ikut dengan mereka. "Biarkan dia ikut Mas. Mungkin adanya Dava akan berguna di sana," ucap Jenica. "Baiklah. Kamu boleh ikut kami dan jangan banyak tanya karena saat ini kami tidak ingin menjawab rasa penasaranmu," ucap Denzel masuk lagi ke mobilnya. "Baik paman." Dava duduk bersama sopir dan mobil mewah itu meluncur ke arah landasan pacu di dalam wilayah mansion. Beberapa menit kemudian, ketiganya sudah berada di dalam helikopter menuju bandara, di mana pesawat jet pribadi milik Denzel sudah menunggu. Di dalam pesawat, Dava memilih berzikir karena pertanyaannya akan membuat camernya kesal. Begitu pula dengan Jenica dan Denzel yang sedang melafazkan ayat-ayat suci untuk memenangkan hati mereka dan memohon pertolongan Allah untuk keselamatan putri mereka. Walaupun Bunga selalu bersikap ceroboh dalam misinya, namun gadis itu selalu saja beruntung bisa selamat dari maut. Lain halnya dengan dua saudara kembarnya yang selalu hati-hati menghadapi hingga misi mereka berhasil. Tapi tidak dengan Bunga yang ingin cepat menangkap musuh karena ia bukan wanita sabar. Sikapnya ini tidak jauh beda dengan sang ayah yang tidak bisa melepaskan musuhnya bebas di luar sana. Keesokan harinya, pasangan suami istri ini bersama dengan Dava berkoordinasi dengan Angkatan Laut Istanbul, Turki. Kali ini Jenica dan Denzel langsung menghubungi Segaf atas rekomendasi Merem. Keduanya saling membuat janji temu. Segaf menceritakan tentang Bunga yang menginap di rumah keluarganya. Jenica langsung mendatangi kediaman Segaf. Segaf memberitahukan ibunya dan juga kakek uyutnya Salim. "Bunda, kakek. Kedua orang tuanya Hilda mau ke sini. Saat ini Hilda dalam masalah jadi kedua orang tuanya ingin tahu keadaan Hilda," ucap Segaf. "Emang apa yang terjadi dengan Hilda, Segaf?" Syok kakek Salim. "Itu." Ucapan Segaf terpotong saat mendengar deru mobil tamu yang pastinya itu adalah Jenica, Denzel dan Dava. "Sebentar kakek, bunda. Itu pasti orang tuanya Hilda," ucap Segaf yang langsung keluar menemui tamunya. "Assalamualaikum," sapa Denzel dan Jenica pada Segaf kompak. "Wassalamualaikum." Segaf menjawab salam pasangan itu seraya bersalaman pada Denzel dan Dava. "Silahkan masuk tuan, nyonya," tawar Segaf yang membawa tamunya ke ruang keluarga di mana ibu dan kakeknya sedang menunggu. Kakek Salim yang punya firasat akan kedatangan cucunya itu sudah terharu lebih dulu melihat Jenica dengan pakaian syar'i lengkap dengan cadarnya seperti putrinya Hilda. Kaki Jenica terasa lemas melihat wajah kakek persis seperti pamannya Amir. Belum lagi Jenica membuka suara, ia dihadapkan dengan foto ayah dan ibunya di mana wajah sang ibu persis dengan dirinya. "Apa ini?"
Mengapa foto kedua orang tuaku ada di rumah ini? Tanya Jenika menatap secara bergantian antara foto pernikahan kedua orang tuanya dan kakeknya Salim. Foto Hilda yang tidak memakai cadar, hanya jilbab saja. Denzel dan Dava pun sama terkejutnya melihat wajah Tuan Rusli bersama dengan seorang wanita yang sangat mirip dengan Jenika. Apakah kakek adalah? Jenika tidak bisa meneruskan kata-katanya karena sangat syok saat ini. Seumur hidupnya baru kali ini ia dipertemukan dengan keluarga ibunya dari pihak kakek. Jenika langsung pingsan dan Denzel sigap menangkap tubuh istrinya. Denzel segera mengangkat tubuh Jenika dan dibaringkan ke sofa. Denzel membuka cadar Jenika dan kali ini kakek yang terlihat syok. "Cucuku. Apakah dia cucuku?" Pekik kakek Salim histeris. Lanjut ke bab 77.